Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ramadan. Saya dari kelas 12 IPS 4. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yaitu peradaban Islam di Rusia. Peradaban Islam di Rusia. Islam di Rusia telah hadir berkembang pada awal penaklukan kawasan Volga Tengah pada abad ke-16 yang membawa orang Tatar dan orang Turki lainnya di kawasan Volga Tengah ke dalam negeri Rusia. Pada abad ke-18 dan ke-19, penaklukan Rusia di kawasan Kaukasus Utara membawa orang-orang Muslim dari kawasan seperti ini di Dagestan, Chechen, Chirasia, Ingus, dan lain-lain ke daerah-daerah pelosok negara Rusia. Mayoritas Muslim di Rusia mengikuti ajaran Islam Sunni. Dalam beberapa kawasan, terutama di Dagestan dan Chechnya, ada tradisi Sufisme yang diwakili oleh tarekat Naqsyabandi dan Sazili yang dipimpin oleh Syekh Said Afandi Al-Chirkawi ad Dagestan. Amalan Sufi memberikan orang Kaukasus semangat kuat untuk menolak tekanan orang asing dan telah menjadi legenda di antara pasukan Rusia yang melawan orang Kaukasus pada zaman Tsar. Orang Azeri menganut Syiah di saat mereka bukanlah merupakan rakyat Uni Soviet. Banyak orang Azeri yang merantau ke Rusia untuk mencapai pekerjaan. Selanjutnya, peradaban Islam di Rusia. Di Rusia dan di tanah Siberta, sebuah wilayah yang mempertemukan dua senja, tidak mengenal siang, juga tidak dilewati malam. Allah mengetuk hati-hati penduduknya untuk menerima risalah Rasulnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Daratan Siberia Rusia ini adalah sebuah daratan dingin yang suhu tertinggi di musim panas saja hanya minus 50 derajat Celcius. Walaupun cahaya matahari tidak menembus wilayah ini, namun cahaya Islam mampu menembus negeri beruang merah tersebut. Risalah ini melewati stepa hutan dan pegunungan sejak Rusia 1400 tahun yang lalu. Abdul Karim As-Samak menceritakan pada tahun 2010 kunjungannya ke Moskow. Ia melihat masjid besar Moskow penuh sesak dengan jamaah yang sholat Jumat di sana. Masjid yang memiliki 6 lantai tersebut tidak mampu menampung jamaah yang sholat. Akhirnya banyak sekali jamaah yang sholat di luar masjid berhadapan dengan tamparan cuaca dingin. Selanjutnya adalah masa Umar bin Khattab. Peradaban Rusia di masa Umar bin Khattab. Masuknya cahaya Islam di Rusia dimulai pada masa Umar bin Khattab dengan perantara sahabat yang mulia Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah yang ditugaskan berdakwah di Azerbaijan dan Armenia terus berjuang menyebarkan Islam hingga mencapai wilayah Dailam, Tibristan, dan Afghanistan. Penyebaran ini melebar hingga terjadi kontak dengan orang-orang Kaspia pada tahun 115 Hijriah. Salah seorang dai di wilayah tersebut bernama Rabi'in Maslamah radhiyallahu anhu berhasil membangun masjid di daerah tersebut. Tentu saja pembangunan masjid adalah strategi yang jitu untuk mempertahankan Islam di wilayah itu. Seterusnya adalah masa Daulah Umayyah. Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sahabat Al-Hakim bin Amr Al-Ghifari radhiyallahu anhu melintasi sungai Jauhun dan masuk menghuni Uzbekistan pada tahun 50 Hijriah atau 67 Masehi. Kemudian di masa berikutnya ada Said bin Utsman yang menginjakan kakinya di Samarkand, lalu Musa bin Abdullah bin Hazim menaklukkan negeri Tirmizi pada tahun 70 Hijriah. Kemudian Qutaibah bin Muslim menembus negeri-negeri timur hingga sampai di Cina, Turkistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Kirgistan. Dengan kedatangan umat Islam ini, orang-orang berbondong-bondong memeluk Islam tanpa paksaan dan tekanan sedikit pun.
Dari tanah Arab, Islam pun diterima oleh semua pihak, diterima semua suku, etnik, dan diterima mereka yang miskin maupun yang kaya. Selanjutnya masa Daulah Abbasiyah. Peradaban Rusia, Muslim di Rusia pada masa Daulah Abbasiyah, era baru dimasuknya Islam di Rusia dipelopori oleh seseorang yang bernama Ahmad bin Fadlan, salah seorang utusan Daulah Abbasiyah. Faktor terbesar yang membuat Islam menyebar rata di wilayah Cina hingga Laut Kaspia di masa ini adalah faktor penduduk lokal yang telah memeluk Islam. Anak-anak pribumi mendakwahi saudara-saudara mereka yang masih menyembah patung dengan perantara perdagangan. Dari sinilah muncul kisah tentang Ahmad bin Fadlan. Saat Muslim tersebar di kalangan penduduk Asia Timur dan di wilayah Balkan, orang-orang Balkan pun mengirim utusan kepada Khalifah Abbasiyah Mutakir bila mereka mengajukan permintaan seorang dai karena keterbatasan sumber daya penduduk lokal yang mengetahui tentang syariat Islam. Abbasiyah pun mengirim pasukan Ahmad bin Fadlan, dan kemudian Ahmad bin Fadlan terus giat mendakwahkan Islam di wilayah tersebut. Ia mendatangi para penguasa Balkan dan mengenalkan Islam kepada mereka. Di antara buah dakwahnya yang paling signifikan adalah masuknya Islam ke wilayah Kazan. Ahmad bin Fadlan juga tidak lupa mencatat perjalanan dakwahnya ke negeri-negeri Rusia ini, dan tulisannya dijadikan rujukan utama para sejarawan untuk mempelajari masa-masa tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.